Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Halimah dengan NIM 71014200008 dari Rombel PAPA 2020. Di sini saya akan memaparkan mengenai metode pembelajaran kooperatif skrip meliputi pengertian, sintak atau langkah-langkah, dan pengaplikasian metode pembelajaran kooperatif skrip pada materi pembelajaran administrasi perkantoran. Pertama, mengenai pengertian metode pembelajaran kooperatif skrip. Metode pembelajaran kooperatif skrip merupakan salah satu bentuk atau model pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran kooperatif skrip adalah metode belajar di mana siswa bekerja, berpasangan, dan bergantian secara lisan mengikhtiarkan bagian-bagian dari materi yang telah dipelajari. Metode pembelajaran kooperatif skrip digunakan untuk menumbuhkan ide-ide atau gagasan baru, daya berpikir kritis, serta mengembangkan jiwa keberanian dalam menyampaikan hal-hal baru. Metode pembelajaran ini mengajarkan siswa untuk percaya kepada guru dan lebih percaya kepada kemampuan diri sendiri dalam berpikir, mencari informasi dari sumber lain, dan belajar dari siswa lain. Penerapan metode pembelajaran kooperatif skrip, siswa dilatih untuk mengungkapkan idenya secara verbal dan membandingkan dengan ide temannya, sehingga dapat membantu siswa belajar menghormati siswa yang lain dan menerima perbedaan yang ada. Selanjutnya, mengenai sintak atau langkah-langkah metode pembelajaran kooperatif skrip. Langkah-langkah metode pembelajaran kooperatif skrip yaitu: langkah pertama, guru membagi siswa untuk berpasang-pasangan. Langkah kedua, guru membagikan materi kepada setiap siswa untuk dibaca dan dibuat ringkasannya. Langkah yang ketiga, guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar. Langkah yang keempat, pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin dengan memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya, sementara pendengar bertugas untuk menyimak, mengoreksi, dan menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap, dan membantu mengingat atau menghafal ide-ide pokok dengan menghubungkan dengan materi yang sebelumnya atau materi lainnya. Langkah yang kelima yaitu bertukar peran, di mana yang semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar, begitu pula sebaliknya. Langkah yang keenam yaitu guru membantu siswa menyusun kesimpulan. Dan langkah yang terakhir yaitu langkah ketujuh adalah penutup. Berikut ini adalah contoh pengaplikasian metode pembelajaran kooperatif skrip pada materi pelajaran administrasi perkantoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu untuk melaksanakan pembelajaran mengenai materi korespondensi. Pada hari ini kita akan melakukan pendalaman materi terkait pengertian dan jenis-jenis korespondensi secara berkelompok. Nanti Ibu akan berikan narasi materinya mengenai pengertian dan jenis-jenis korespondensi, dan setiap kelompok akan membaca dan membuat ringkasan mengenai materi tersebut. Nanti kalian akan berperan sebagai pembicara dan pendengar, namun kalian juga akan berganti peran, artinya yang tadinya menjadi pembicara akan menjadi pendengar, begitu pula sebaliknya. Sebelum Ibu bagikan narasi materi dan pembagian kelompoknya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan membagi kelompok. Kamu Hendra berkelompok dengan Anita, dan Ardi berkelompok dengan Putri. Yuk silahkan duduk berkelompok terlebih dahulu, nanti Ibu akan bagikan narasi materinya. Sebelum kalian memulai diskusi, Ibu akan tunjuk terlebih dahulu siapa yang akan menjadi pembicara yang pertama. Dari kelompok Hendra dan Anita, Ibu memilih Hendra. Dan dari kelompok Ardi dan Putri, Ibu memilih Ardi. Jadi Anita dan Putri sekarang akan menjadi pendengar terlebih dahulu, dan ketika Hendra dan Ardi sudah selesai menjelaskan, maka kalian yang akan menjadi pembicara. Silahkan kalian memulai diskusi. Waktunya adalah 15 menit. Baik, karena waktu diskusi sudah selesai, silahkan kepada Hendra sebagai pembicara pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi. Baik, terima kasih Ibu atas waktu yang telah diberikan. Untuk bahasan yang pertama, mengenai pengertian korespondensi. Korespondensi adalah kegiatan surat-menyurat dari satu pihak kepada pihak lain, di mana hubungan yang ada dalam proses korespondensi adalah kerjasama antar perusahaan.
Karena pembahasan sudah selesai, apakah dari Anita dan Putri ada yang ingin disampaikan? Silahkan Anita. Dari saya setuju dengan pendapat Hendra bahwa korespondensi adalah kegiatan surat menyurat antara satu pihak dengan pihak yang lain. Selain itu, dalam proses korespondensi, seseorang yang melakukan proses korespondensi disebut dengan koresponden. Baik, kita lanjutkan ke pembicara selanjutnya. Karena masing-masing pembicara pertama sudah selesai, kita lakukan pergantian peran yang semula menjadi pendengar, yaitu Anita dan Putri sekarang akan menjadi pembicara. Ibu mulai dari Putri terlebih dahulu. Silahkan Putri. Baik Ibu, untuk bahasan selanjutnya mengenai jenis-jenis korespondensi. Seperti yang kita ketahui bahwa korespondensi adalah kegiatan surat menyurat, maka di dalamnya terdapat dua jenis korespondensi, yaitu korespondensi internal dan korespondensi eksternal. Korespondensi internal adalah hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh staf pegawai di dalam kantor. Sedangkan korespondensi eksternal adalah hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak luar. Karena kalian sudah selesai berganti peran, sekarang kita akan membuat kesimpulan bersama. Jadi, korespondensi adalah aktivitas atau kegiatan surat menyurat dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam prosesnya, seseorang yang melakukan proses korespondensi disebut dengan koresponden. Dan korespondensi sendiri dilakukan untuk menjalin hubungan kerjasama antar perusahaan. Dalam penerapannya, korespondensi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu korespondensi internal dan korespondensi eksternal. Korespondensi internal merupakan kegiatan surat menyurat yang dilakukan dalam ruang lingkup internal perusahaan. Sedangkan korespondensi eksternal merupakan kegiatan surat menyurat yang dilakukan dengan pihak luar. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jika tidak ada, maka Ibu akan menutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Semoga ilmu yang telah kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.